Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan memaparkan materi tentang peran kepemimpinan dalam pengembangan dakwah di pesantren Al-Aqsa Sumedang dan di pesantren Sirna Rasa Ciamis. Oke, langsung masuk kepada materi pertama, yaitu kepemimpinan dalam pesantren. Nah, tentu saja kepemimpinan pondok pesantren dalam pengelolaannya berjuang pada dua fungsi, yakni ada fungsi pelayanan dan juga fungsi kemasyarakatan. Nah, dalam pondok pesantren, kepemimpinan kiai sangat berperan dalam pengelolaan pondok pesantren tersebut. Nah, dalam kepemimpinan pondok pesantren, ketaatan santri kepada kiai sangat diperlukan sehingga dapat yang mendatangkan yaitu barokah. Nah, dalam pengembangan dakwah di masyarakat, peran kepemimpinan di pondok pesantren perlu berjalan dengan semestinya agar dakwah pun tersebar secara lebih luas dan efisien. Karena pondok pesantren merupakan tempat lahirnya para dai-da'iyah yang siap dan profesional dalam menyebarluaskan dakwah Islam di masyarakat tentunya. Namun diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran kepemimpinan di pondok pesantren dalam pengembangan dakwah tersebut. Peran seorang pemimpin pesantren dalam pengembangan dakwah. Yang pertama, dari Pondok Pesantren Al-Aqsa. Menurut narasumber kami, seorang kiai itu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap lembaganya. Salah satunya menyediakan fasilitas yang baik bagi para santrinya, lalu meningkatkan visi dan misi pendidikan yang baik, mengadakan beberapa pelatihan bagi para santri seperti pidato 4 bahasa, yaitu Indonesia, Arab, Inggris, dan Sunda. Lalu ada ceramah dan murojaah. Nah, yang mana kegiatan-kegiatan tersebut itu untuk membangun mental mereka pada saat mengembangkan dakwah di masyarakat kelak. Selanjutnya yaitu peran seorang pemimpin dari pesantren Sinarasa. Nah, menurut narasumber kami dari pesantren Sinarasa ini, kepemimpinan itu memegang peran yang sangat penting dalam mengarahkan dan mengelola kegiatan dakwah di pesantren Sinarasa. Syekh Muhammad Abdul Ghaus sebagai pemimpin di pondok pesantren tersebut terus melakukan bimbingan terhadap amaliyah dan ilmiah dengan para ikhwan atau sebutan dari jamaah TKN Suryalaya, yang mana agar tercipta keseimbangan dalam penyampaian pesan dakwah dalam konteks kegiatan khidmah ilmiah pada acara manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesepuh dan para pimpinan pondok pesantren itu memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan dakwah yang bermuatan karakter khas seperti taat terhadap aturan agama dan juga negara. Kepemimpinan beliau juga tercermin dalam antusiasme jamaah yang mengikuti kegiatan pengajian manakib, yang dapat dibuktikan dengan membludaknya kehadiran jemaah dari berbagai wilayah setiap bulannya. Nah, dalam konteks penelitian sebelumnya, Melia Uswatun Hasanah itu menemukan bahwa manakib dapat digunakan sebagai metode dan media materi dakwah yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di Pondok Pesantren Sirna Rasa, khususnya yang dipegang oleh Dr. Haji Witrin Nurjustiatini, itu memiliki peran dalam mengarahkan kegiatan dakwah agar efektif dan mencapai tujuan dakwah itu dengan lebih sempurna, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan cara memimpin pemimpin pesantren, korelasi antara pesantren Al-Aqsa dan pesantren Sinarasa. Pesantren memiliki ciri khas kepemimpinan yaitu otoriter atau otoritarianisme. Sistem kepemimpinan ini menjadi model dalam organisasi pesantren Al-Aqsa, di mana kiai sebagai pemimpin memiliki peran dan pengaruh yang sangat kuat terhadap aktivitas pesantren Al-Aqsa. Sedangkan santri sebagai kaum pelajar diharuskan memiliki format ketaatan dan kepatuhan yang tinggi kepada kiai. Doktrin yang dipahami dan dianut oleh santri di pesantren Al-Aqsa adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mematuhinya. Doktrin ini sekaligus menjadi ciri khas penanaman moral atau al-akhlak al-karimah kepada para santri yang belajar di pesantren tersebut. Sedangkan strategi kepemimpinan di pesantren Sinarasa, strategi kepemimpinan yang efektif untuk memotivasi santri dalam pengembangan dakwah di pesantren Sinarasa dapat meliputi beberapa hal. Yang pertama, pemimpin pesantren perlu memberikan teladan yang baik dalam praktek dakwah, sehingga santri dapat terinspirasi dan termotivasi untuk mengembangkan dakwah. Yang kedua, pemimpin perlu memberikan ruang
dan kesempatan kepada santri untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan dakwah, sehingga mereka merasa diakui dan memiliki peran yang penting dalam pengembangan dakwah di pesantren. Selain itu, pemimpin juga perlu memberikan pembinaan dan bimbingan secara kontinu kepada santri dalam hal pengetahuan dan keterampilan dakwah. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Al-Ghifari. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai langkah-langkah konkret yang dilakukan pesantren dalam pengembangan dakwah. Jadi langsung saja ke langkah-langkah konkret yang digunakan di dalam pondok pesantren Al-Aqsa di dalam memperkuat peran pesantrennya untuk berdakwah yang di masyarakat, yaitu melalui menciptakan dai dan daiyah yang profesional yang mampu memberikan pemberdayaan yang bermanfaat dalam jangka panjang untuk masyarakat. Lalu kepemimpinan di pesantren Sinarasa di dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam konteks pengembangan dakwah di era yang sekarang, era modern ini, dengan melalui beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu pemimpin pesantren perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan di dalam dakwah sesuai dengan perkembangan zaman, seperti memahami fenomena globalisasi dan digitalisasi yang mempengaruhi pesan dakwah. Kedua, pemimpin juga perlu memfasilitasi kolaborasi antara para ustadz dan santri untuk menghadapi tantangan tersebut dengan memberikan ruang untuk berdiskusi dan berbagi ide terkait dengan cara menyampaikan pesan-pesan dakwah yang relevan dengan kondisi zaman. Selain itu, pemimpin juga perlu memastikan bahwa pesan dakwah yang disampaikan tetap sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, yang mengarah pada paham radikalis yang dapat merusak keutuhan negara Indonesia. Dengan demikian, kepemimpinan yang adaptif dan proaktif dalam menghadapi perubahan zaman dapat membantu pesantren dalam mengembangkan dakwah yang relevan dan efektif di era modern saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi tantangan dakwah dan cara mengatasinya. Nah, pertama, tantangan dakwah yang dihadapi oleh pesantren Al-Aqsa. Masyarakat adalah tantangan utama bagi pondok pesantren Al-Aqsa ini, karena dakwah klasik sudah kurang diminati oleh para masyarakat, seperti ceramah dan lain-lain. Maka dari itu, Ponpes Al-Aqsa mendesak para santrinya harus berpikir inovatif dengan selalu mengupgrade dan mengevaluasi program yang belum tercapai agar proses dakwah kepada masyarakat tetap berjalan dan diminati. Adapun salah satu cara atau usaha pondok pesantren Al-Aqsa ini agar masyarakat tetap tertarik terhadap dakwah, yaitu berdakwah melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Dan yang akan datang nantinya, pesantren Al-Aqsa ini akan membuat channel TV mereka sendiri agar dakwah lebih bisa meluas di kalangan masyarakat. Lalu tantangan yang dihadapi di pesantren Sinarasa meliputi pengaruh globalisasi, digitalisasi, dan radikalisasi pesan dakwah. Tantangan dakwah di pesantren Sinarasa sama seperti tantangan yang ada pada pesantren Al-Aqsa. Nah, untuk mengatasinya tantangan ini, kepemimpinan pesantren perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk menyebarkan pesan dakwah melalui media sosial atau platform digital lainnya. Selain itu, pemimpin juga perlu memastikan bahwa pesan dakwah yang disampaikan tetap sesuai dengan nilai-nilai keagamaan gitu, dan tidak mengarah pada paham radikalis yang dapat merusak keutuhan negara. Dengan demikian, kepemimpinan yang adaptif dan proaktif dalam menghadapi perubahan zaman dapat membantu pesantren dalam pengembangan dakwah yang relevan dan efektif di era modern ini. Nah, dari beberapa pemaparan dari teman-teman saya, dapat ditarik kesimpulan atau benang merahnya, ya ini penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan dalam pengembangan dakwah di pesantren Al-Aqsa dan juga pesantren Sinarasa memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat peran pesantren dalam berdakwah di masyarakat. Meskipun keduanya memiliki strategi kepemimpinan yang berbeda, namun keduanya berusaha memperkuat peran pesantren dalam berdakwah di masyarakat tentunya. Nah, tantangan yang dihadapi oleh kedua pimpinan pesantren adalah kurangnya minat masyarakat terhadap dakwah klasik. Namun mereka berusaha mengatasi tantangan tersebut dengan inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Nah, dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran kepemimpinan dalam mengembangkan dakwah di pesantren dan pentingnya strategi adaptif dalam menghadapi perubahan zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.